Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK optimistis penyaluran kredit perbankan di tahun ini bisa tumbuh di atas 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alasannya, pemerintah telah memberikan berbagai stimulus untuk industri perbankan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Sepanjang tahun lalu, penyaluran kredit perbankan tercatat minus 5.616,9 triliun rupiah, naik 6,08% dibandingkan 2018. Jika tahun ini penyaluran kredit mampu tumbuh 3%, maka besaran penyaluran kredit diperkirakan mencapai 5.784,48 triliun rupiah. Beberapa kebijakan diyakini mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan di tengah pandemi corona. Di antaranya ialah penempatan dana pemerintah pada bank berstatus badan usaha milik negara dan bank pembangunan daerah berbunga rendah, serta penjaminan kredit modal kerja korporasi swasta. Penempatan dana di bank BUMN sebesar 30 triliun rupiah misalnya harus mampu disalurkan sebagai kredit sebesar 3 kali lipat atau 90 triliun rupiah. Hingga 27 Juli 2020, 4 bank BUMN sudah menyalurkan kredit sebanyak 49,65 triliun rupiah. Pada semester pertama 2020, pertumbuhan kredit perbankan hanya tumbuh 1,49% menjadi 5.549,24 triliun rupiah. Perlambatan pertumbuhan kredit disebabkan oleh kredit dari Bank Umum Kegiatan Usaha atau Buku 3 yang turun 2,25% secara year on year. Pertumbuhan kredit paling besar disokong oleh Bank Buku 2 yang kreditnya tumbuh 4,81%, diikuti oleh Bank Buku 1 dengan pertumbuhan kredit 3,94%, sementara kredit bank dengan modal inti jumbo Buku 4 tumbuh 2,88%. Berbagai sumber Ajax Channel. Ya, pemirsa, selain PT Kurnia Mitra Duta Sentosa yang hari ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia juga kembali kedatangan emiten baru PT Bank Bisnis Internasional Tbk. Kita akan coba lihat profil dari emiten ini, kemudian juga penggunaan penawaran umum perdana saham dan juga kepemilikan sahamnya pasca melakukan IPO dan juga posisi aset, liabilitas dan ekuitas untuk data terakhir, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita langsung saja ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat profil dari PT Bank Bisnis Internasional Tbk, di mana untuk kode emitennya BBSI, tanggal IPO-nya hari ini 7 September 2020, harga IPO di Rp480 per saham. Kemudian juga saham IPO 15% dari modal ditempatkan, pemirsa. Kemudian juga dana hasil IPO ini mencapai Rp189,49 miliar. Kemudian dari posisi underwriter-nya PT Bina Arta Sekuritas dan PT UOB Keihan Sekuritas. Profil dari PT Bank Bisnis Internasional Tbk. Ya, dari profil kita akan coba lihat juga, pemirsa, di grafis selanjutnya, untuk apa saja penggunaan dana penawaran umum perdana saham, di mana dana hasil IPO ini mencapai Rp189,49 miliar, di mana secara rinciannya Rp15 miliar digunakan untuk perluasan jaringan, sementara 18 miliar digunakan untuk pengembangan teknologi sistem informasi. Kemudian Rp156,49 miliar sisanya digunakan untuk modal kerja perseroan. Penggunaan dana penawaran umum perdana saham dari PT Bank Bisnis Internasional Tbk. Selanjutnya kita akan coba lihat juga bagaimana kepemilikan saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk sesudah melakukan IPO, di mana secara persentase, pemirsa, di 32,23%, ini ada PT Sunland Investama, kemudian 35,5%, ada Sunjono Suryadi ini, kemudian juga PT Sun Antamusa Investment, ini kepemilikan mencapai 17%. Kemudian sisanya masyarakat ada di sekitar 15%. Kepemilikan saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk sesudah melakukan IPO. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana posisi aset, liabilitas, kemudian juga ekuitas PT Bank Bisnis Internasional Tbk. Ini data per 31 Maret 2020, pemirsa, di mana dari posisi aset ini mencapai Rp985,879 miliar.
Kemudian dari sisi liabilitas, ini mencapai 477,899 miliar rupiah. Nah, bagaimana dengan posisi ekuitas? Ini mencapai 507,980 miliar rupiah. Ya, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Laniwati Chandra yang merupakan Presiden Direktur PT Bank Bisnis Internasional TBK. Kita sudah terhubung melalui via Zoom, pemirsa, kita akan langsung sapa saja. Ibu Lani, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Ibu Lani? Baik-baik saja, Pak. Baik, Semoga kita semua diberi kesehatan, Pak. Amin, dan terima kasih Ibu Lani sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sama dengan emiten sebelumnya, Bu, kami ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Bank Bisnis Internasional sudah melantai di Bursa Efek Indonesia di tengah pandemi COVID-19, Ibu Lani. Sebenarnya Ya, Ibu Lani, kita ingin tahu, Bu, apa latar belakang dari emiten untuk melakukan IPO atau mencari sumber pendanaan di Bursa Efek Indonesia, Ibu Lani? Ya, Pak. Bank Bisnis melakukan IPO, latar belakangnya adalah apabila Bank Bisnis menjadi perusahaan terbuka, maka bank akan lebih dikenal dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian dengan IPO, bank dapat mengajak masyarakat untuk menjadi mitra bisnis kami dan ikut serta berpartisipasi dalam mengembangkan kinerja perusahaan. Kemudian bagi kami juga ada kesempatan yang lebih besar dari bank mendapatkan strategic investor. Baik, dalam mencari sumber pendanaan, Ibu Lani, ini kan cukup banyak alternatifnya. Mengapa IPO dipilih, Bu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi bank bisnis? Karena dengan IPO, bank bisnis akan mendapatkan dana jangka panjang dengan biaya murah. Kemudian dengan IPO, bank bisnis akan dikenal masyarakat, sehingga nanti untuk akses ke depannya apabila kami memerlukan lagi dana, dapat lebih mudah, Pak, karena sudah dikenal oleh masyarakat. Baik, dengan berlabel TBK ini dari sisi trust juga akan mengalami peningkatan begitu ya, Bu? Ya, betul, Pak. Baik, tadi sudah kita sampaikan Ibu Lani, ini dana IPO, ini alokasinya untuk apa saja? 15 miliar digunakan untuk perluasan jaringan, 18 miliar digunakan untuk pengembangan teknologi sistem betul, informasi. Ini menarik Ibu Lani, perkembangan teknologi ini atau dari sisi inovasi teknologi informasi ini memang tidak bisa dipisahkan dari dunia perbankan, Ibu. Ketika ini kurang dieksplor, maka akan mengalami ketertinggalan begitu. Karena sekarang betul, Pak. perbankan Betul. lebih banyak menawarkan kemudahan-kemudahan untuk saat ini. Seberapa betul, Pak. penting Ibu untuk pengembangan teknologi sistem informasi dari Bank Bisnis Internasional dan pengembangan apa saja yang dilakukan sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini kami karena masih buku satu, Pak, Ya. kami tidak bisa untuk melakukan ATM, SMS banking dan yang lainnya. Tapi kami berharap setelah 2021, di mana kami menjadi buku 2, itu kami bisa mengeksplor seluruh teknologi sistem informasi yang bisa kami tingkatkan. Jadi bisa memberikan kemudahan kepada nasabah, kemudian bisa tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga jaringan kantor sebenarnya tidak terlalu besar juga tidak apa-apa, asalkan kita melakukan online system, Pak, untuk semua transaksi perbankan bagi nasabah kami. Jadi sehingga memang teknologi sistem informasi harus dikembangkan dan mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang, Pak. Ya, dengan adanya dana IPO ini persiapan begitu Ibu Lani untuk menuju atau menghadapi tahun 2021 mendatang? Ya, kami sudah menjajaki dengan salah satu core banking system yang ada, Pak, dan sedang dalam taraf untuk proses untuk menuju ke sana sambil menunggu kami menjadi buku 2, Pak. Sudah sedang disiapkan, Pak. Baik, secara fundamental Ibu Lani untuk dari Bank Bisnis Internasional ini, Bu, layanan apa saja yang dilakukan sampai sejauh ini? Kalau sekarang ini kami karena masih buku 1, Pak, masih konvensional, Pak. Jadi masih nasabah harus datang ke bank,
masih secara bank konvensional Pak, masih harus tetap ada setoran clearing, ada segalanya tanpa bisa melakukan online banking Pak. Saat sekarang ya Pak. Baik, dengan adanya pandemi Bu Lani, apakah ini salah satu menjadi persoalan yang cukup besar Bu? Ya betul Pak. Betul Pak, sekarang ini nasabah kan tidak berani untuk datang ke bank, tidak berani untuk membayar secara tunai, sehingga sangat kami rasakan bahwa keperluan untuk menjadikan bank bisnis sebagai bank digital itu sangat urgent Pak. Semoga di tahun 2021 begitu kami menjadi buku 2, hal-hal tersebut sudah bisa kami laksanakan Pak. Ya, apakah kondisi ini mempengaruhi kinerja tidak Bu dari Bank Bisnis Internasional? Tidak juga Pak, karena kita juga akan beberapa kali kita memberikan servis untuk pick up service Pak, untuk setoran tunai. Kemudian selama ini kinerja kami masih tetap bertumbuh Pak. Ya, dengan adanya pandemi Ibu Lani, kemudian penerapan dari social distancing, di mana para nasabah masih tetap harus datang ke kantor Bank Bisnis Internasional. Ini bagaimana penerapannya, Bu? Penerapannya kami tetap memakai protokol kesehatan, Pak. Sehingga apabila nasabah masuk ke bank itu tetap kita harus cuci tangan, kemudian memakai masker dan memakai sanitizer. Kemudian ruangan kami juga yang teller sudah dibatasi oleh plastik mika seperti itu, Pak. Kemudian tidak boleh ada nasabah yang berkerumun, sehingga untuk masuk ke dalam ruangan lobi itu kami batasi juga sesuai dengan ruangan yang ada, Pak. Baik, meskipun telah diterapkan protokol kesehatan Ibu Lani, dari sisi nasabahnya tentu memiliki kekhawatiran tersendiri begitu, terutama pada mulai pandemi virus corona yang ada di Indonesia. Ini mempengaruhi nilai transaksi tidak, Bu? Terutama di bulan Pak. Februari, Maret, kemudian juga April. Tidak terlalu Pak, tidak terlalu juga Pak, karena nasabah kami itu beberapa adalah nasabah yang loyal Pak, sehingga kami juga menerapkan sistem pick up service, kemudian pengantaran uang kalau memang perlu. Tapi sebagian besar sih mereka melakukannya dengan transaksi RTGS atau SKN Pak. Jarang untuk yang setoran tunai dalam jumlah besar Pak. Baik, artinya kredit macet juga tidak terlalu tinggi begitu Ibu? Tidak Pak, tidak terlalu tinggi. NPL kita per kemarin itu 1,9 Pak, per Desember 2019. Kemudian per Juni juga NPL tetap 1,9 Pak. Jadi tidak terlalu berpengaruh Pak untuk ininya. Untuk NPL bank nasabah tidak terlalu ini Pak. Tidak berpengaruh terhadap banknya Pak. Oke, baik. Dengan pengembangan teknologi sistem informasi nanti diharapkan kondisi-kondisi ini untuk cepat teratasi begitu. Kemudian yang menarik juga dana hasil IPO selain dari pengembangan teknologi sistem informasi, 15 miliar rupiah digunakan untuk perluasan jaringan Ibu Lani. Di posisi saat ini, bagaimana kondisi jaringan dari Bank Bisnis Internasional dan tersebar di mana saja? Saat ini kami mempunyai 7 kantor cabang Pak. Pertama adalah kantor pusat kami di Bandung, Pak, di Jalan Dago 137. Kemudian cabang utama juga di Dago 137. Ada 4 cabang CAPEM di Bandung, yaitu di Setrasari, Buah Batu, dan di Jalan Sunda. Kemudian kami juga mempunyai cabang di Surabaya, Pak, satu cabang. Dan di Jakarta 2 cabang, yaitu cabang Mangga 2 dan cabang Cinere, Pak. Sampai saat ini kita baru segitu, Pak. Oke, di Bandung, Surabaya, dan Jakarta ya, Bu? Iya, betul, Pak. Nah, ini untuk perluasan jaringannya ke daerah-daerah mana saja nanti, Ibu Lani? Rencana itu di tahun 2021 kami akan memperluas jaringan kantor kami ke daerah Cirebon dan Semarang, Pak. Cirebon dan Semarang ini masih seputar Jawa begitu ya, Bu? Ya, masih di Jawa, Pak. Tapi kami berharap dengan nanti diterapkan dengan digital banking, jaringan kantor itu tidak terlalu berpengaruh, Pak. Semua bisa dilakukan tanpa mengenal ruang dan waktu, Pak. Semoga begitu, Pak. Baik, dan diharapkan kinerjanya akan lebih baik lagi ke depannya begitu, Ibu Lani? Itu yang kami harapkan, Pak. Betul. Baik, Ibu Lani, ini kembali lagi kepada posisi IPO ini, Ibu Lani. Sebenarnya
Posisi IPO, Bu, dari Ya, sisi betul. persiapan ini bagaimana Ibu Lani sehingga tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Bu? Oh, sebenarnya kami sudah persiapan sejak November tahun 2019, Pak. Mhm. Tapi kemudian terhenti sebentar. Tapi kemudian mulai Januari itu kami lakukan lagi persiapan. Beruntung kami bisa menghadap ke Bursa Efek Indonesia dan OJK Pasar Modal sebelum pandemi, Pak. Jadi pada bulan Februari kami sudah menghadap. Kemudian bulan Maret terjadi pandemi, tetapi semuanya bisa dilakukan dengan lancar, Pak, karena ada mini expo secara virtual dan semua itu sudah dilakukan secara virtual, Pak. Baik, Ibu Lani menarik, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas secara lebih detail lagi, Ibu Lani, posisi dari kinerja dari Bank Bisnis Internasional dan mungkin saja ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu dan bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.